Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga desa Prambatan Pali mengamuk bakar truk pengangkut batu bara. Buntut tewasnya 2 remaja akibat tertabrak truk tambang. Waspada, komplotan pencuri rumah kosong berkeliaran di Palembang. Penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kredit macet di Bank Plat Merah berlangsung ricuh. Sebuah truk serta alat berat diduga dirusak serta dibakar warga desa Prambatan, Kabupaten Pali. Aksi ini terjadi buntut tewasnya 2 remaja akibat tertabrak truk pengangkut batu bara. Truk pengangkut batu bara ini diduga dibakar sekelompok warga di Jalan Simpang 4 Talang Jawa, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Tak hanya itu, warga juga merusak alat berat milik sebuah perusahaan batu bara. Tindakan itu terjadi buntut tewasnya 2 remaja pengendara motor akibat tertabrak truk pengangkut batu bara. Yang lebih membuat warga kesal, diduga tidak ada orang yang mencoba membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Aparat gabungan dan pemerintah kabupaten turun tangan untuk mencegah amuk massa semakin meluas. Kita cari solusi bersama, karena ini jalan perusahaan. Kita bagaimana meminta perusahaan, bagaimana menindaklanjuti agar tidak lagi menjadi jalan masuknya masyarakat umum. Nah, solusi dari mereka biar tidak berulang. Nah, kalau mereka tidak ada solusi apa-apaan, maka kita tinjau ulang. Kan seperti itu kan, berarti kan izin mereka mau kita tinjau ulang. Kalau mereka tidak ada solusi tentang keselamatan bermasyarakat ini. Oke? Aku perintahkan dengan Bu Sekda, pastikan jangan sampai kejadian ini berulang. Jangan sampai kejadian ini berulang. Aku minta Bu Sekda coba pelajari, jingok ke lapangan, Mak Manonian. Apa sikap yang kita ambil ke depan, ya? Situasi di Jalan Simpang 4 Talang Jawa, Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali telah kondusif. Pemerintah, warga, bersama perusahaan tambang sedang mencari solusi agar insiden serupa tidak terulang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Polisi menangkap sejumlah bandar narkoba di Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 11 kg sabu-sabu dan ribuan pil ekstasi. Ironisnya lagi, pelaku melibatkan istri dan anaknya yang masih di bawah umur untuk menjaga barang haram itu. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan menangkap sejumlah bandar dan pengedar narkoba di Sumatera Selatan dalam 2 pekan terakhir. Salah satunya tersangka bernama Zainal Abidin. Ia ditangkap dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 11,3 kg serta 18.600 pil ekstasi. Barang haram itu disita polisi di rumah tersangka yang berada di Desa Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Ironisnya lagi, pelaku Zainal melibatkan istri dan anaknya yang masih di bawah umur untuk menjaga barang haram itu. Dari penyelidikan polisi, jaringan Zainal merupakan lintas negara. Narkoba tersebut berasal dari wilayah Timur Tengah. TKP-nya di Ogan Ilir, tepatnya di Tanjung Raja, di mana ini kita bisa mengungkap 11 kilo lebih sabu dan 20.650 butir ekstasi dari tersangka ZN. Ya, ZN ini yang dimana ini berasal lintas, bukan hanya lintas provinsi namun juga lintas negara. Selain tersangka Zainal Abidin, Polda Sumatera Selatan juga menangkap 4 orang bandar lainnya dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi, dan ganja. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Nasib malang harus dialami seorang ojek online yang sedang menunggu orderan makanan di salah satu gerai cepat saji di Kota Palembang. Sepeda motor yang diparkirkan saat menunggu pesanan raib dicuri maling.
Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian yang dilakukan oleh dua pria saat menggasak sepeda motor milik seorang ojek online bernama Arianto di Jalan MP Mangkunegara, Kota Palembang. Saat itu Arianto sedang menunggu orderan makanan di salah satu gerai cepat saji. Dua orang pelaku terlihat memantau lokasi sekitar dengan mondar-mandir dan sempat berhenti di seberang jalan. Saat situasi lengah, salah satu pelaku pun langsung dengan cepat membobol dan membawa kabur sepeda motor korban. Bagi korban, kehilangan sepeda motor bukan hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan sumber mata pencaharian. Sepeda motor yang hilang baru diangsur selama beberapa bulan untuk menghidupi keluarga dan membayar kontrakan. Orang dua dia tuh ngambar dulu Pak. Pertama dia tuh lintas jingok dulu, berhenti jingoknya dulu, lokasi itu aman dak. Nah, muter lagi Cak, sampai sekitar 2 kali tuh. Nah, pas kedua kalinya langsung diambilnya Pak. Terus dampak dari kejadiannya apa Pak? Jadi Pak, masalahnya mata pencariannya cuma itu lah Pak, ngojek seharian, belum nak bayar kontrakan, anak 2 ekor sekolah siko, TK. Pesanan kemarin jadi gimana Mas? Pesan kemarin minta tolong sama temen. Oh ini dianterin teman? Iya, dan juga ngomong juga sama customer bahwa motor saya hilang. Kini korban telah melapor kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku dapat segera tertangkap dan sepeda motor miliknya bisa kembali. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Rumah kosong penghuni kerap jadi sasaran pencurian karena membuat pelakunya leluasa beraksi. Namun tak ada kejahatan sempurna. Di Palembang, polisi menangkap 1 dari 3 pencuri berkat CCTV dan sidik jari yang mereka tinggalkan. Tak bisa mengelak dari sergapan petugas. Pencuri sebuah rumah kosong ini ditangkap serta diminta menunjukkan rumah rekan lainnya yang ikut terlibat pencurian. Tersangka bernama Kennedy merupakan 1 dari 3 pembobol rumah mewah yang sedang ditinggal pemiliknya di Palembang. Dirinya juga merupakan residivis kasus yang sama. Ia bersama kedua rekannya berhasil menggondol 2 unit TV 42 inch serta 4 pajangan keramik. Jadi dia keliling, monitor, melihat rumah kosong, digambar. Setelah tidak ada lagi penghuni di rumah, baru mereka melakukan aksi. Kita bisa mengungkap ini berdasarkan daripada CCTV dan sidik jari yang menempel di pintu rumah korban. Kini kedua pelaku lainnya sudah masuk daftar pencarian orang, sedangkan tersangka terancam pidana 7 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang.